Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa mutabi'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah, jamaah takziah yang saya muliakan. Sebenarnya yang bertindak sebagai pembawa takziah malam ini bukan hanya ustaz, tapi seluruh jamaah yang hadir. Selain keluarga yang berduka, semuanya adalah pembawa takziah namanya. Kita akan mendapatkan pahala yang sama, insya Allah. Kebetulan saja saya yang diamanahkan membawakan ceramahnya. Jadi sebenarnya kalau ada undangan takziah, kemudian bapak ibu sudah pada datang, itu sudah takziah namanya. Sekalipun tidak ada ceramah. Cuma tidak enak rasanya kalau kita kumpul-kumpul kemudian tidak ada penceramah. Malam ini alhamdulillah sempurna rasanya acara kita, karena bapak ibu pada datang, kemudian ada juga penceramah. Penceramahnya adalah Ustaz Asis dari Maros. Orangnya memang seperti ini, pendek-pendek dikit. Justru itu saya dipersilakan berdiri, karena kalau saya duduk tidak kelihatan. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah saya akan mengantar jamaah sekalian memahami lebih dekat apa sebenarnya tujuan daripada takziah ini. Sebenarnya takziah itu secara garis besar ada dua gunanya. Yang pertama, ada gunanya bagi orang yang sudah meninggal. Yang kedua, ada gunanya bagi orang yang masih hidup. Jadi pembahasan kita malam ini hanya dua. Apa gunanya takziah bagi orang yang sudah meninggal, dan apa gunanya bagi orang yang masih hidup. Yang pertama dulu saya akan angkat masalah orang mati. Sebenarnya kata-kata mati itu hanya istilah. Hakikat manusia tidak mati. Alena anak tayai kalau diistilahkan sudah mati. Yak komat cerita tubuh itawe cocok nih, mati tubuh. Tapi komat cerita nyawa ki la. Tidak ada roh yang meninggal itu. Rohnya orang kalau sudah meninggal, yantakilu min darin ila darin, ipalette mi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti tidak mati.
Oleh karena itu, sekalipun sudah meninggal orang, masih bisa didoakan. Kenapa? Rohnya masih hidup. Yaitu yakko dibacakan ni Fatihah almarhumah kita, tolong perbaiki alamatnya. Alamatkan kepada rohnya. Jangan alamatkan kepada jasadnya atau mayatnya. Yakko mayatnya dibaca Fatihah tidak sampai. Tapi kalau rohnya pasti sampai. Tapi itu roh, jangan salah. Ada 3 istilah roh itu. Yang pertama ada yang disebut ruhu jusmania, nyawana tubuh. Itu yang keluar dikala orang tidur. Yak komatin roy tawe ada yang keluar itu jalan-jalan. Itu namanya ruhu jusmania, nyawana tubuh. Kalau meninggal orang ada yang dicabut oleh malakul maut. Itu namanya ruhu rohania, nyawana nyawai. Yaitu dicabut oleh malakul maut. Kemudian yang ketiga ada namanya ruhu sultania, nyawana matung katau tongetongenge punana bola. Itu tidak keluar. Yana roh dibacakan doa, dibacakan al-fatihah, ya namanya ruhu sultania. Jadi kalau kita baca fatihah, tolong perbaiki alamatnya. Maka ya Allah, sampaikan pahala bacaan Fatihah saya kepada roh sultania si A, si B, si C, atau orang tua kita, roh sultania mama saya, roh sultania bapak saya, roh sultania sahabat saya, siapapun orangnya. Begitu selesai disebut karena Allah, langsung baca. Pupuk na baca Fatihah letuk na tuh, insya Allah. Yang penting alamatnya bagus, jangan salah alamat, apalagi pakai alamat palsu. Ada ayu tintim mintum misengi alamat palsu, ya. Jangan pakai alamat palsu, alamatkan kepada roh sultanianya. Alhamdulillah, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan berikan sedikit gambaran. Ya roya senge ruhu sultania, nyawana matung katau tong-tongenge, ndak keluar itu dikala orang meninggal. Boleh kita belajar bersama Bapak Ibu. Elok kak pitaki cede gambarannya ya. Biasa mungkin minta nyawak komedi, dek. Oh iya dek toh. Pada maki. Tapi ia wenelok kak pitaki. Tapi tania nyawa elok pitaki. Tanda-tanda nyawai. Kadek nau derita nyawai. Wareki gambaran singkat. Yaitu komacem metomati tahu memandikan jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Komuto tu disiram. Sudah. Hampir bersih. Sudah 99 sekian persen. Coba-coba nih ditindis ulu hatinya. Tindis ulu hati ini tendrei. Jangan terlalu keras. Pelan-pelan tindis. Ada yang bergerak itu. Ya, ini jenazah ini. Ya, itendre. Ada yang bergerak itu. Kalau sudah bergerak itu sudah tanda mapacin itu. Sudah bersih. Kalau ditindis tidak bergerak, masih mau air. Elompi wai, tambahin kuah. Oleh karena itu orang tua mengatakan, ya pana macam-macam paceme, ya ko macam mutanai tomate, maka delok mupi wai atau tiani wai. Waduh, tomate di tanai ada. Ya ko dibisi nana opok ki. Oh, pelan-pelaki. Itu kata-kata falsafah. Tidak mungkin orang mati ditanya. Aga pak itendrei, ya narupak kutanana.
Yak ko itendra ni nakedo berarti tiya ni wai. Pak mapacin nih. Yak ko itendra na dek panakedo masih mau. Elok ngupi wai. Ya. Kalau begitu modelnya itendra na dek nakedo pilaloi dolo. Aganna di pilaloi. Yang pertama rambut. Selembar rambut tidak basah, tidak bisa bergerak. Ya, jadi tiriki wai. Ulunna sampo. Ya, sampoi. Kemudian sudah itu salah tangan. Citetik kalau dia nak kena wai, tidak bisa bergerak. Pilaloi isu. Salah kaki, pilaloi. Bagian belakang, ya patik-patiti, miring-miring, kemudian siram. Selesai itu tes kembali. Alhamdulillah. Karena kedo. Kalau sudah bergerak, alhamdulillah. Kalau keluarga kita, orang tua kita yang dimandikan, kemudian kita yang memandikan, kedo pina pesang, maka daki alhamdulillah. De ulah pesang itu mata aku kolek nama pacing. Alhamdulillah. Itu kata-kata yang perlu kita cari waktu memandikan jenazah. Karena ada di kota besar itu macam itu mate asal-asalan, ya. Napa simbung nih? Akadaka mana pas simbung nih? Nasa pas sidek kana perlu ada guru pas sidek kami hanya. Itu tidak benar. Tanggung jawabnya itu berat. Kalau tidak bersih, yang tanggung jawab bukan keluarganya, tapi siapa yang memandikan itu. Oleh karena itu jangan main-main, Bapak Ibu. Pacinyer bersih betul. Yang bergerak itu apa itu? Itulah yang disebut dengan ruhu sultaniyah. Ya nanti telak nyawana matung katau tongetongenge punana bola. Itu yang dibacakan doa. Itu yang disalami waktu masuk kubur. Kalau kita masuk kubur kan ucapkan salam semua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita bertanya-tanya siapa yang disalami atau mati? Mana bisa lengi? Oh, bukan yang mati disalami, yang hidup, roh sultanianya itu yang disalami. Itu juga yang dibacakan doa. Pedillau doang itu mati. Kemudian ada tradisi kita di Maros. Kalau ada orang meninggal dibacakan talqin. Saya tidak tahu di sini. Dibaca tong madi? Oh, waseng ide. Engkak kau di tetangga kampung saya tanya, dek na bacangi talqin tomatena. Maka kata Pak, kenapa tidak dibacakan talqin? Aga nasa tedong ide toma. Laita tedong ni ayah. Kalau kerbau binatang tidak usah bacakan. Kenapa? Itu binatang Pak kalau sudah meninggal langsung kembali jadi tanah. Tapi manusia enggak. Begitu meninggal beberapa hari kemudian dibangkitkan. Kalau dibangkitkan perlu bantuan. Bantuan pertama yang perlu dicari oleh orang meninggal itu adalah doa talqin. Justru itu kalau ada orang meninggal Bapak Ibu, yang bacakan talqin itu cari keluarga yang bagus-bagus bacaannya. Ya nasang itu matua lobe. Ya. Di Maros Bapak Ibu, yang tukang baca talqin itu orang tua sudah lobet. Ya. Jadi kebudangnya maka kata Pak, cari keluarga yang bagus-bagus bacaannya. Itu yang disuruh bacakan. Begitu ditanya yang tukang-tukang baca itu, protes dia. Bilang tidak bisa diganti. Kenapa tidak bisa? Dia bilang honornya ada. Maka kata ini honornya ya roh. Ganti itu. Kenapa? Tahu artinya talqin. Talqin itu artinya dilalengeng itu mati. Yak ko ya romal lalengenge bagus, berarti tori lalengenge bagus juga. Tapi kalau ya romal lalengenge lobet,
ada. Bagaimana jadinya? Ini kan persoalan. Masa ada keluarga yang pintar-pintar, cari-cari. Itulah pentingnya anak-anak kita dari awal dibenahi dengan ucapan-ucapan kalimat bahasa Arab yang pasti. Pada anak tadendre napi mengaji masih main-main, tapi penyebutannya bagus. Ini mega mak janggo nih penyebutannya salah. Di Maros saya bicara, ya. Kalau di sini alhamdulillah tidak jauh beda. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, yang goyang tadi itu namanya ruhu sultaniyah. Ya narosang dibacang doa, bacakan Fatihah. Jadi selamanya kalau ke ziarah kubur, ziarah apa, bacakan roh sultaniyahnya. Kemudian Bapak Ibu, kalau takziah semacam ini, apa gunanya? Gunanya luar biasa, Bu. Ini dihitung ini, malaikat akan hitung ini berapa orang yang bertakziah malam ini. Alhamdulillah. Kira-kira berapa nih? 200. Ya. Ada 300. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah disinggung oleh Nabi. Siapa saja yang meninggal dunia kemudian ada saudaranya se-Islam mendoakan 40 orang saja, ya sudah dijamin kebahagiaannya. Nah ini bukan 40, 400, ya 400 lebih. Mereka itu masuk busuk buku orang. Ya alhamdulillah 500-an lah, ya 500-an. Dicatat oleh malaikat ini, anak-anak, laki-laki, perempuan dicatat semua. Kemudian dihitung, ini semua adalah pemberi doa. Alhamdulillah. Kau 500 tomilau doang, Masya Allah. Itulah keistimewaannya sebenarnya biasa. Kalau ada orang meninggal, disalatkan di masjid. Kenapa? Bisa lebih banyak yang mendoakan. Kalau di rumah biasa kan terbatas tempat. Cuma biasa kalau ditiup oleh masih gie sempajangi, itu biasa topal oleh masih gie. Ya kau tidak pernah ke masjid nasenak pada itu tahu masih gie. Diulepi. Ya, engkau tomak kun raiko di Maros, Bu, napan nama jilbab. Baik kaci pana pakai. Alhamdulillah. Selama ini haji, tapi mas songkok-songkok mina pernah pasti ya Allah ada. Anu sana haji metal. Tapi di Maros. Kalau di sini sama. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ya yang didoakan adalah rohnya, bukan jasadnya atau mayatnya. Kenapa? Kalau didoakan jasad itu salah-salah. Jasad itu tidak bertahan, Bu. Kalau masuk ke liang lahat itu jenazah paling lama bertahan 3 hari 3 malam. Telung penim itu mondor di kubur bertahan. Kalau sudah 3 hari 3 malam sudah hancur satu anggota badannya. Kalau laki-laki yang meninggal 3 hari 3 malam hancur satu anggotanya. Yang hancur kalau laki-laki pertama matanya. Kenapa? Balala mata orangnya. Aku mana orang itu moto-moto. Termasuk Pak Ustaz. ya, jangan disangka Pak Ustaz dia balala mata bah. Aslina. Mamata jonga. Aku mana orang itu wita mana tanjak-tanjak nada. Aslina mananya. Ya. Podolok nam itu mak kacamata bolong. Ya, tapi ada. Ya teriolo hancur 3 hari 3 malam dikubur sudah hancur itu matanya.
Tapi kalau perempuan 3 hari 3 malam tinggal di kuburnya, hancur juga satu. Yang pertama hancur bukan matanya, tapi lisannya. Lilana tu yolo buruk makun reye. Pak liwat to si calepet nah. Ya, Pak ya tu timun na makun reye dek na to na para timun na borane. Apa komentar tu modele na papa. Mau pelepa. Jadi tersinggung di watungkah. Ya, apa boleh buat? Kenapa saya singgung masalah ini? Saya tidak mau menyinggung siapa-siapa, tapi ada yang mau dicapai, Bu. Maka daka iya upet naset dia borane kode na balala mata. Nah, itu yang mau dicapai. Upet naset dia makun rai yak kode na macalepe. Alhamdulillah. Ya, kalau ada menantu dek nama calepe, aduhai. David kong kata matuam repe ada. Tuh matua rantasa. Ya, saya mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian. Mereka makun rami cawan kadai ya lepak nak kena. Padahal nak kena tahu. Pas-pas. Apa boleh buat? Tapi ini ada bagusnya, Bu. Kopura ke maring kalinga tuh ada rem itu. Insya Allah. Besok makasih mana remnya? Cukup ada. Ya. Setiap mau bicara na rem sih. Mau rem. Nah, kau dengar kemarin kan? Ada ceramah. Ya, itu kan bagus. Ceramah itu bagus jadi rem. Nah, lelok ni dipogau jama-jama ngendak jadi. Berkah karena biasa mendengarkan ceramah agama. Alhamdulillah. Jadi kita kesimpulan narik kesimpulan bahwa barakahna takziah ada gunanya untuk orang mati. Kenapa? Ini pemberi doa semua. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua untuk orang hidup. Agak tahu sih gunanya takziah untuk orang hidup. Tahu tua mana ya di? Dia mau kata mati kok di? Ya kong kata mati lari kak iya. Wah, enggak. Ternyata orang hidup semua. Ini berguna. Takziah ini ada gunanya. Apa gunanya? Sebenarnya banyak gunanya. Tapi malam ini saya batasi satu saja. Sedimi gunana tuh takziah untuk orang hidup. Pembelajaran. Elok ke mak guru magah, mak guru mate, anda. Yang perlu dipelajari Bapak Ibu kalau takziah begini, caranya malakul maut mencabut roh. Ini yang mau dipelajari Bapak Ibu, kita belajar bersama ini. Itu malakul maut sebenarnya kalau mau mencabut roh, dia mulai dari ujung kaki. Kau dicapak aja itu napa mula. Jadi dia tarik dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi dari bawah ke atas. Yang pertama diperiksa itu kaki. Begitu teropong kakinya, ada orang luar biasa Pak. Mapacingnya jena. Mengaku malakul maut maka saya akan cabut nanti ini dengan lemah lembut karena kakinya bersih. Tomaga ya mapacing ajena. Orang yang rajin jalan-jalan dari rumah ke masjid. Dari masjid ke rumah alias rajin salat jamaah. Mereka gimana mak jamaah ya di? Saya mereka tuh kok di maru, mereka tuh emang kutu di maros. Kalau di sini dah Masya Allah tabarakallah. Tapi dende saya lihat tadi di masjid alhamdulillah. Maiga mak berjamaah pangkacara. Ya kode gagacara. Alhamdulillah. Oh selalu banyak Pak Uji. Alhamdulillah. Ya salah. Ternyata jalan-jalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah itu luar biasa Bu.
Kenapa? Karena itu membersihkan napa cingi langkah-langkah kita. Alhamdulillah narutu-rutu dosa itu. Kemudian ada tetangga saya tanya, sudah berapa tahun itu jalan-jalan dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid? Nah sudah lama, sudah 30 tahun. Oh, bayangkan lohro yokai, asar yokai, mangaribi yokai, isya subuh, jalan terus kali 30 tahun. Wah, wajar kalau kakinya bersih. Alhamdulillah. Kenapa saya singgung ini? Karena ada pendapat sekarang yang berkembang bahwa perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Ya kok ada pendapat begini keluar, nah tomaraji mengkalingai, marah dia. Tapi kalau orang malas, maka dana lebih baik di rumah daripada di masjid. Akan 100. Magai Pak Tokutu. Ya, kok tomaraji nggak mau terima itu. Ternyata saya uji coba kemarin Pak. Bulan 10 kemarin saya berangkat umrah, mengantar jamaah. Ya. Kemudian baru di Bandara Hasanuddin, giatnya bertengkar itu. Perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Mereka pendapat baru loh. Ya, tapi tidak mau kalah. Kadang sabar. Ya, tidak usah dulu bertengkar, nanti di atas baru kita selesaikan. Sendal itu di Madinah. Lo mana lo kau berjamaah makun raya, utang di lobi. Bu, wasi wenik malaga ki. Lebih baik di rumah daripada di masjid. Jadi sekarang perempuan ngomana nih di hotel di, jangan lo kau berjamaah, orang enak lokah. Agak nasi makun raya. Nasi itu perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Berlaku kok di kampungku. Kalau di Madinah tidak berlaku. Kakak makan. Nasi makot ya. Ya. Oh ternyata dia mengamuk itu. Nasi yatona yatungkaya ya mendek nasi kita mau berjamaah di Madinah. Maka saya kira perempuan lebih baik di rumah. Nasi itu tidak berlaku. Ya. Season natama, maka seandainya itu yang berlaku, lebih baik di rumah daripada di masjid. Tidak ada ruangan perempuan di Madinah. Ternyata Masya Allah, Samanna kita lebih luas lokasinya perempuan daripada laki-laki. Kalau seandainya itu berlaku, tidak ada ruangannya perempuan. Nah ternyata perempuan sekarang Bapak Ibu, utamanya di Sulawesi Selatan, memang 2 kali lipat itu Pak perbandingannya laki perempuan. Saya kemarin antar 40 orang saja jamaah, 30 perempuan, 10 laki-laki. Kenapa? Megangnya makun raya itu loka umrah daripada laki-laki. Kenapa? Masa kemana makun raya? Nagarak milakainah. Aja nama lokai kok. Ya Pak. Ya, jadi modelnya tuh umrah perempuan kita namanya umrah sekang. Aku mana itu modelnya? Nah, bayangkan sudah 2 kali berangkat istrinya, suaminya belum. Aturan agama tidak begitu. Kalau tidak bisa berangkat dua-dua, laki-lakinya dulu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, laki-lakinya dulu, baru perempuan. Tapi karena masa kangi, boleh Pak. Ya, ya mau yokai kok. Ya Pak Yoka. Ternyata apa boleh buat? Tak kedua nih, dia pernah luka suaminya. Ya, apa boleh buat? Ya, tapi gelarnya itu, ya gitulah. Umrah ekang. Apa boleh buat? Ini kalau keistimewaannya tidak dapat, tidak dapat. Sekarang mina runtuh. Ini persoalan Bapak Ibu. Hargai juga suami, hargai juga bapak-bapak kasihan. Alhamdulillah. Ya, kalau bisa ya si sampai-sampai gitu. Ya juga. Alhamdulillah. Si pakar tahu, si pakar raja. Silau doangan. Karena sebenarnya perempuan itu kalau dia mendoakan suaminya paling mujarab itu. Ada 3 perempuan itu mamoso Pak doangan Bu.
Yang pertama, istri mendoakan suami. Oh, hebat ya tuh. Ya saya suruh mama, nah ilo doang Magi na suruh pak. Ya kasi ngalo doang ki, di lupa iki. Ya, alhamdulillah. Ternyata memang itu mujarab, Bu. Jadi saya mohon maaf bapak-bapak, jangan macam-macam pak ya kepada istri. Ya kumatong-tong makun remil doang ki naja ki di orang itu. Kalau bapak icaski. Ya, ndak memang begitu. Mamoso pak dengan nama kunrai. Jadi saya minta tolong ibu-ibu doakan suami. Jangan sampai protes. Paya tuh majak makunrai na lori na cerita lakain. Nasa bapak na tuh ya ko anak mak barowo. Ya ko doi deh. Wali ibu-ibu kada bubu, jangan kayak suka begitu. Pak, ya tuh kok anak, bukan sendiri bapak-bapak. Dia tuh nalalena kasih bapak dua kimak bingkung. Malah ada rahasianya itu Bu. Kalau ada keluarga lebih banyak anaknya perempuan, saya makunrai itu mah pemula. Ya kok mega anak orane, saya orane itu mah kopi. Kenapa? Saya pengalaman Bu. Kenapa? Mega anakku ya orane. Ya anakku Bu, maka kenapa ya ruah? Lumayan, ya. Tapi 7 laki-laki, 1 perempuan. Maka saya mah pemula. Ya, lumayan. Jadi protes pemaku memang. Ya, jadi hargai juga laki-laki, hargai. Pak tanya tuh ala lina ngorani kita bersama. Mak bingkung. Alhamdulillah. Hasilnya juga maksimal. Ya. Kemudian lah sorot orang ini. Nah, doakan supaya rezekinya murah. Yak kumakun rai saya milau doang elakain nama sempo dalek nam. Boleh kita lihat Bu. Tapi jangan main-main. Ikhlaskan, doakan. Doa perempuan itu mujarab sekali. Kemudian doa perempuan yang kedua adalah ibu mendoakan anaknya. Kalau ada anak kita yang sementara sekolah, sementara menghafal Al-Quran, ibu suruh doakan dia. Illa doangannya anakmu mater, insya Allah. Jangan berhenti doakan. Cepat berhasil itu. Kenapa? Saya pengalaman juga. Dari 7 laki-laki anak saya, 3 orang jadi hafal Quran juga. Alhamdulillah. Pak, mama nak suruh Pak udah saya doakan. Nasi, ini tuh ustaz kan dia nak ikut. Doakan. Alhamdulillah. Doa ibu kepada anak itu mujarab. Kemudian yang ketiga mujarab itu doa nenek kepada cucunya, nenek perempuan. Kalau ada anak kita sementara sekolah di kedokteran dan seterusnya, nah tua mupi nenek makun reina suruh doakan dia, doakan cucunya, doakan. Insya Allah. Coba kita lihat reaksinya. Alhamdulillah. Itu penting. Ya silau doanya ki bapak ibu, suami istri, anak, cucu dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian kita teruskan sedikit. Ternyata malakul maut nak mapacing ajena. Rupa tahu aganasa. Saya akan cabut sebentar dengan lemah lembut karena kakinya bersih. Alhamdulillah. Caranya malakul maut mencabut itu 2. Kadangkala mencabut dengan paksa, kadangkala mencabut dengan lemah lembut. Wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh dengan paksa dan demi malaikat yang mencabut roh dengan lemah lembut. Tama pacingnya dia dicabut dengan lemah lembut. Nah, diruit nih mendek sampai di dada. Nah, malakul maut istirahat karena dada itu adalah tempat keluarnya roh yang pertama. Telu onron nyawai masuk tuh dari asam mati seleng. Kok dia rona? Kalau tidak mau di mulut, kalau tidak mau di ubun-ubun.
Telu milalena tuh. Kalau tidak mau di sini, tidak mau juga di sini, tidak mau di sini, mati kafir dia. Mati kafir. Kata Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mau mati kecuali mati Islam. Kalau mau mati Islam, tolong perbaiki hatinya, perbaiki lisannya, perbaiki perbuatannya. Telum itu, ina tu biasa selet tongeng-tongeng, napa ada lila, napa tongeng hati, napa dupai lan rawale. Itulah Islam. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama hati. Napa resedok malakul maut atinna. Kalau hatinya bersih, maka cabutlah di dadanya. Kelas satu dia. Jadi kita perlu dipacingi dok. 5 sifat nasabak tu malakul maut dalam hati. Kalau 5 sifat itu ada, maka kotor hatinya. Kalau 5 sifat itu tidak ada, maka bersih hatinya. Jadi 5. Mari kita belajar bersama. Ya lalu kita diboleh ya dia kita 5 sifat. Yang pertama, apakah di dalam hatinya tidak ada sifat musyrik? Mapa 2. Jalala itu 52, jangan musyrik. Cabut itu. Telu ya tuh. Jangan musyrik. 1. Yang kedua, apakah di dalam hatinya tidak ada sifat hasad, masyariati? Jangan bu. Jangan masyariati bu. Di semua masyariati bu. Yak ko alena riweret dalle marnui. Yak ko tahu riweret dalle macai. Yan tiasa tu masyariati. Set de bolana melioto alena pinsang. Ipale pa kecempah. Maga ko cikalina sepinsang. Pak melioto set de bolaku ya dek nama sama muak boting ada. Susah. Ya, ini persoalan ya, persoalan ya. Ya tu dalle ibu tidak mungkin sama. Dia namanya sama-sama menrek tu. Pada Tommy risang itu. Sampai-sampai menrek. Hari ini tetangga kita naik, besok tetangga satu lagi, lusa tetangga satu lagi. Kenapa? Atau rokna pun Allah Ta'ala nalora kasi bantu-bantu. Pak kemas sama mana yang menrek dalle nak. Tak bisa saling membantu. Jadi motto kita itu memang harus saling menyayangi, saling membantu satu dengan yang lain. Si bantu-bantu, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dek magaga sifat rilalena atinna sifat kibria, takabur, bangga-bangga, ombong-ombong. Ya. Ternyata ya tu makun raya mega to ombong-ombong. Kali kampokku magai na ombong-ombong nataroi ulawak ko tas 100 gram 100 toko na pasoy maga mo stoy cikali nasa olahraga ka akal katanya olahraga ya tu ombong-ombong dikit dia mamaya gaulawan na ketundat tu nasa obuy ya. Padahal perempuan itu memang dibolehkan, dihalalkan pakai emas, tapi tidak boleh terlalu banyak. Siaga ni pe ulawang halalat na pakai makun raya. Tidak boleh lebih dari 96 gram. Semua. Amadai. Are ni ko 20, are itu 20 lah, aku kata 10. Are itu 20 ko napa 60. Are itu 20 ko. Tak boleh. Saya salah bentuk. Masya Allah. 3 malam taburun ke 100 apa. Napa diri atin atau sia-sia tuh. Kenapa? Kok lalu gitu soe-soe micawa tuh tapi micawa kecil. Kecewa dia. Kok laba nih pajak micawa tuh teri. Di akhirat nanti datang semua tuh menuntut. Purakan apa diri hatiku ya pilihna. Purakan apa teriak. Purakan apa teriak. Kemana menuntut itu? Makanya malah kayak wajah mana yang menuntut sengaja ya kemajakan adik kagadoi di TV. Aga na sengaja malakmu sempaja sunnahmu taraweh wajai. Sumbaya witri wajai. Puasa sunnah kan Senin Kamis wajai. Capuk matu amalaknya itu. Ini tuh biasa orang bangkrut di akhirat.
Tau maega malah narilino capu ina beri-berian. Kenapa? Dia harus bayar itu. Jadi tutup. Jadi kau lawat tabu jangan pakai mana? Sok sisa. Ya, sok buang bapak nah. Ya kalau kau marah bapak na rengi. Ya. Alhamdulillah. Nah. Pak malebih tua makun rei kumalawo rilakain na. Aduh hai. Ya kung kamakun ray malawri lakay na mawatan lakay itak kalupa tuh bah makanya diguruta kalau ada perempuan pintar tidak ada laki-laki yang macam-macam, tapi kalau tidak ada perempuan yang pintar banyak laki-laki yang macam-macam. Kalau kata kau macam-macam. Justru itu engkau barak kalau patarimanya ibu, iwannya ibu-ibu, pak mereka itu ibu-ibu ada. Ya kalau di keluarga kita, suami kita tidak macam-macam, engkau resepnya bu. A guru ki sio ila kaita nasabat telu pas sio. Oh, kalau disukit nampak sio memang nih. Ikat suaminya dengan 3 ikatan, telu pas sio. Ayat di sio dengan tali rapiah jangan. Ada pasio nah yang pertama ikat matanya. Matanya tuh di sio bu. Pak matanya tuh orangnya balala mata kasih. Jadi sio ada pasio nah ikat dengan keterampilan berkosmetik. Ada lu maca ibu emak bedak maca merah-merah pipi. Ya kalau engkau minta merah-merah pipi malah asa kak. ya. Jadi ikat dengan keterampilan ya berkosmetik. Nah, itu pasti nak. Pangkat toko di kampungku purani boti dia nama bedak. Sange bedak putih menina pagi. Pada tu boleh mak gabah. Waktu bapak tidak ada variasi. Ada. Susah. Ya, satu. Ikat dengan keterampilan berkosmetik. Yang kedua, elok di sio ilona lehernya. Jangan diikat dengan tali, maka solak itu. Tapi ikat lehernya dengan keterampilan masak-memasak. Perlu macam nasu-nasu, mak dawa-dawa, pangkat kalau di kampungku mak dari ke bapak nasa ko mama nasa di man nasu-nasu, sisa liwat pejena, sisa liwat kecina, sama telok na racun. Ya, woi, tidak betah tinggal di rumah kalau begitu. Jadi pas sio nadi sio inasaba, ya keterampilan masak-memasak. Alhamdulillah. Set DP yang ketiga, ini yang terpenting bu. Ikat kakinya, sio ajena, buat dia makabat tulu ya. Sio ajena, jangan dengan tali, maka solak ki. Agak pak disiokan. Sio ajena dengan kata-kata yang manis dan senyum yang mesra. Alhamdulillah. Ya kalau lok ke bapak ibu mau ke kantor, mau kemana, mau ke rantauan. Acoy masuk di beranda depan dia gowe-gowe. Napa bici de culinna kata-kata yang manis. Pak, jangan lama ya. Nah, itu yang bagus. Tapi mega salah-salah. Macet Tommy tapi kata-kata Sumba narinya. Benih siko. Waktu bapak edek lagi musuro kak. Itu kata-kata Sumba. Beri kata-kata manis, Pak, ya, jangan lama ya. Saya pengalaman Bapak Ibu, saya setiap Ramadan diundang ke Papua, di Timika, di Nabire, baru-baru Ramadan ini di Nabire. Ya kalau kak loka, aja makun rai macece dia ceriku, ya, cece, Pak, ya, jangan lama ya, ya. Nah tangga panitia kur kada mondok dosa 1 hari lagi kita halal bihalal
Ai dek nak kule monro. Ternyang-nyang ini dah culik tu. Pak. Langsung malasa uluku. Ulu riawa ulu riasa. Lumayan. Ternyata itu pengikat. Ya, pasio ya tuh. Ya, alhamdulillah. Malalan nih kapan ini? Ya. Masih bisa ditambah, Bu. Ya. Masih mau ditambah sedikit karena belum selesai. Nggak enak kalau tidak selesai. Pateri dulu, Bu. Ya. Dapat nih pas siok nanti dapat nih. Jadi kalau dia suka nyampe siok memang saya di Bu pas siok nah ikat dengan senyum yang manis. Ya kau boleh dari rantauan dari kantor suami sambut dengan senyum. Kenapa? Senyum itu cocok dengan semua kalangan. Orang muda senyum cantik juga. Orang pertengahan senyum cantik juga. Orang tua paling cantik kalau senyum. Kenapa? Cemon nih. Tak do pepak manisina sama atas sedang lo naoko. Ya main-main tapi benar Bu. Kenapa? Semua cocok dengan kalangan itu senyum. Alhamdulillah. Jadi formula kenapa kalau dia senyum ke bodi? Ya kalau mah kita senyum boleh kemarin kali ngeceramah. Nah, suruh kita senyum. Kau nak telung ngesong. Ya, masya Allah, tabarakallah. Main-main tapi benar. Jadi telu disiok di ikat matanya, ikat lehernya, ikat kakinya. Insya Allah. Sambil diikat ilau doang ini. Elok minta ibarat dapat doang ibu. Ibu yang rajin salat berjamaah, meraji kalau sembahyang subuh. Bu. Kepura mas sembahyang sunnah 2 rakang sebelum tamat bacakan doa keluarga. Allahumma ja'alni salihi ahliha. Foncok nih. Tapi diulangi 25 kali. Paganewi ke 25 barak puramu 25 pertama. Wah. Yakko engkau borane macam-macam, pajanya macam-macam. Iya pribadi pengalaman Bu mega nak ku iya Bu. Biasa tuh anak-anak itu masih si tinju-tinju. Pak keluarga petinju mentong. Ya. Kami tuh keluarga petinju. Mah anak saya matinya sih kok. Kami tuh punya malaga benena. Keluarga miong senang. Cedek malaga sih ngomong ngiyo. Keluarga miong. Iya. Sisa anak nama tuh masa ketemu tinju. Kenapa? Keluarga tinju. Ya, boleh buat. Tapi dengan doa ini insya Allah. Ya pribadi Bapak Ibu pengalaman Bu. Denang masa sasai. Anak keluarga insya Allah ndak. Tapi merajiki salah satu dari anggota keluarga di boleh masuk baca sunat subuh sebelum baca ya Allahumma ja'alni salihi ahliha. Diulangi 25 kali. Insya Allah. Bapakna tidak macam-macam. Anakna tidak macam-macam. Insya Allah. Dia nanti Nabi Tanabarani makada. Baiti jannati. Rumah saya adalah surga bagi saya. Kenapa? Anaknya tidak ada macam-macam. Istrinya tidak ada macam-macam. Betul-betul seperti keluarga dalam surga. Alhamdulillah. Ini biasa saya dibaca tomero. Baiti jannati. Tak balik. Ya apa keluarga miong. Dia tahu lemak baraka ya. Harus ada pengamalan. Ada pengamalan. Insya Allah. Lanjut Bapak Ibu jamaah sekalian. Cedek ibu pas tambah pi. Ya tapi kok pas tambah tuh dek mana mega tuh. Ya kok pak baluk doan apa tambah jangkok-jangkok namanya bicang. Ya. Karena cedek mah memang pas tambah nih. Cedek Bu. Di dada itu ajak natak borok Bu. Jangan bangga. Kemudian yang keempat dek magaga sifat rilalena atinna sifat rakus mangoah. Jangan rakus.
Kemudian yang kelima, dek magaga sifat dilalena atinna, sifat bakhil, masekke. Majak tu masekke ibu, nasolangnya senye. Moha gitu ku masekke, makutana yang kada haji agar. Asang haji ekke. Lekek ko tu. Ustaz ekke. Mau ustaz ko ekke ko. Alhamdulillah. 5. Ternyata ada orang tertentu 5 sifat itu tidak ada. Alhamdulillah. Maka di malakul maut bersih. Maka nih nasa cabut nih nyawana dia rona. Kenapa? Karena telu tu malaikat mak jama set ditau. Ya ko set ditau madang telu malaikat mak jama tu. Maka nih pinggawana rumah cabut nasa atro nih lo dicabut nyawana di dadanya saja. Tapi sebelum nakka ijarinna malakul maut begini, baru dia stempel, ada stempel khususnya. Purana na stempel mak dekek kalau. Apa yang tertulis itu? Allahu Jalla Jalalu. Ya narona pakai cabut nyawana atau mau pe. Begitu dia cabut, la ilaha illallah, sedikit pun sakit tidak ada. Sanginnya memeter. Oh, kenapa? Berkah dari stempel ini. Maka dia tomatoaya, siapa ia rombo, barak meruntuh ia rombo. Lahirna malakul maut yang cabut, tapi hakikatnya bukan malakul maut yang cabut. Iga pai Allahu Jalla Jalalu punana malai taro-tarona. Oh, alhamdulillah. Yang itu diasang kelas 1 di dada. Boleh kita lihat tanda-tandanya. Kalau ada orang dicabut di dadanya, telu tandranna tuh. Yang pertama, dek na poso, tidak hosa dia. Yang kedua, dek na mat detok, dek na bunyi waktu dicabut itu. Yang ketiga, tidak ada gerakan refleks. Dia na takkini waktu dicabut. Kebiasa tahu di madang, tinggal sesuatu, sisen na terakhir takkini, yang takkini bude, takkini, sisen na takkini, bukan di dadanya. Tapi ada orang ini pemadang, ditajeng poso ndak, tajeng detok ndak, ditajeng takkini ndak, seperti tidur saja. Malah abad nih, alhamdulillah, kelas 1 dia. Alhamdulillah. Tapi ini langka. Mungkin 100 orang yang dicabut rohnya. Untung kalau ada 2 orang yang bisa begitu. Kelas khusus ya. Mapacing atinna. Mawatangnya tuh bu, dasi mapacing atin. Ya cikaliku na podang. Nasa kata sapo mo nasa tu nakko carita. Lolok batu itu. Tapi atinna tuh ulekeng. Masya Allah, tabarakallah. Susah itu, susah. Jadi bapak-bapak yang punya hati yang tenang, ya natu matuk na purio na purennu po Allah Ta'ala. Maka itu pandritaya, aga muelok mutiwireng ni Allah Ta'ala na purio na purennu ko. Elo ko tiwireng sempajang, tak perlu. Lo tigeng haji, tak perlu haji. Ini mi perlu. Tapi bawakan Allah biqalbin salim, ati salama. Oh, alhamdulillah. Nah, itu yang penting. Ya. Alhamdulillah. Tapi ada orang tertentu tidak bisa dikeluarkan di dadanya karena kotor hatinya. Maka dia malakul maut, ayo tak tutup pintu pertama. Jadi naserui mendek di pintu kedua, di mulut, paris selilana. Oh, bahaya sih makun raya ya. Pak, rankingnya tuh, papa. Oh enggak. Ya karo ya semarotak lilana makun raya macalepo enggak. Perempuan itu dari sononya begitu. Macalepo mana makun raya. Mau benena ustaz itu macalepo toh. Ada dah. Ya dia asing benena ustaz asik tenang-tenang aduh. Susah kesaingannya tuh. Mak mana makun raya. Tapi yang disebut kotor lisannya, ya lo disapa ya. Mapacing lilana. Siapa itu? Orang yang selalu menyinggung perasaan orang tuanya gara-gara lisan. Na puji na diri atinna tomatoanna gara-gara lisan. Itu yang kotor itu. Biar laki-laki. Sekarang keadaannya mengarah ke situ. Ya kongkang kana doi na tuan anak emak kokoi na gerak-geraknya
tomat-toan. Jamai itu mu. Sesak ya tuh mak. Ilaha illallah. Anakna ngegerak, tomat-toan ngegerak toh. Masya Allah, tabarakallah. Inikah orang berhasil? Orang gagal itu. Ya pura kak diundang di Merauke Idul Fitri. Si senna pura kak Idul Fitri engkana orang kedua dari bupati pak. Moliki apa boleh renuk kuto sedik. Orang penting yang panggil ke rumah. Nantara nak si senna letu kak di bolana, na parkir otona suruh nak metama. Begitu saya masuk ada orang tua di dalam. Siapa itu bapaknya? Tama nak cerita seneng ke bapaknya tama. Langsung nak kodir bapaknya. Hush, hush, hush. Mana coki? Ya, nak kodir sih. Hush, hush. Mereka ini itu diusir. Oh ternyata ya itu mau kasih pindah. Tuh nih bapaknya. Tanahnya maka pak siapa itu tadi? Nasi bapak saya. Nah, maka tandrena pangkatnya yarilino, tapi rendahnya pangkatnya di akhirat nanti. Masa orang tuanya kasih begitu? Hush, nasi kepemiong coki, bapak coki, la ilaha illallah tabarakallah. Ini di Merauke terjadi. Tapi apa melatonin ke kumanya? Terjadi. Kata peri kompol saya. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati bu. Jangan menyakiti perasaan hati orang tua gara-gara lisan. Aku di maru bu. Tanya tu matuanna na berdiri. Matuanna. Engkana matuanna negara. Agar siapa roh? Maka dengan tuanna tanya madoi usapana. Madani mak repoku. Masya Allah. Pedih natin na tu matuani pakut. Masya Allah, tabarakallah. Ya tuh kamu pito matohat tabu masih bisa kita hormati, masih bisa kita hargai, masih bisa kita minta maaf. Tapi satu saat matu kode ini napa terik ya. Saya pengalaman Bapak Ibu. Salamanya kau melepok khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian saya singgung masalah dosa anak kepada orang tua. Yang pertama menangis adalah saya. Kenapa? Ada pesan Nabi. Waktu niat bu. Maka dari pekerjaan yang paling mulia dikerjakan oleh seorang anak memasuki masjid, masuk ke lapangannya hari Idul Adha atau Idul Fitri, peri-peri sapa itu matuanna, baru sujud simpu di hadapan orang tua minta maaf. Nyak kena pogawi lah pun anak-anak ya tak timpak mana baban na surgai tanpa lebih na gau na sedi anak. Tapi saya masuk nak kasih masih di babang pelan-pelan. Siapa itu waktu aku dia ini gak. Sudah tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Timbul dalam hati saya makna hendak kemana saya mau minta maaf. Tiga kalau kami lewat dampu kasih nade ini gak. Masya Allah, tabarakallah. Lebih natu kepura kita melepuk nang kamu patah mata disujuki. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada orang tidak bisa. Dia nak boleh kasih. Kenapa? Dia ini gak. Oleh karena itu saya menghimbau jamaah sekalian, teman anak-anakku sekalian yang masih hidup orang tuanya, tolong dudukkan mereka pada profesi yang sesungguhnya. Karena saya di waktu mati apa terjadi? Iya, alhamdulillah. Jadi aja lalu ki pateri ya Pak dia berdiri atin nak kasih tomat watak. Apalagi mertua. Kalau saya pribadi paling perlu dihormati itu sebenarnya mertua. Kenapa? Ya tu matuhatta berjasa sekali. Alena para itu anak-anak gangkin na maraja. Gangkin na di paake. Season na di paake iga paake. Pauangnya matuhatta maka terima kasih mertua. Nah, itu yang bagus. Alhamdulillah. Mai gaya gani patambahan adi. Ya, cedek Bapak Ibu. Saya akan tutup. Mudah-mudahan engkau matu dicabut di mulutnya. Alhamdulillah. Tapi engkau tahu, tiato tak bisa di mulutnya kotor. Makanya nasi tarik ke atas. Napa itu paresa sempajanna. Gaukna. Kalau salatnya bagus, cabut dia. Tapi ada orang tidak. Dia nailok dia rona, dia to nailok di timunna tiato. Iya na tu dia ala baraka. Bapak Ibu, kupura ki mas sempajang.
Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ipendek tu cerita mak katanya. Dek tu pendek bawang. Kau ipendek mak koro mak bicara ugi ni. Mak kedai puang. Kolalo imatu isya abu nyawaku. Wetun dan rapiku karena lalas salamanya. Palete atau di sini lalas selamat tu ya. Palete atau di sini. Tapi jak tu pamerung. Pamegati tan pamerung. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh kalau kamu pamerungi, sedek kan pamerutoi. Oh kaitan ya. Dah dia nak mak guru ya. Insyaallah barakah ya ibu. Jangan ke jampang maka ada bidak. Pak tanya mah bidak ya tu Pak Pura ni mah sempajang. Ya kau ibadah roba-roba, bidak namanya. Ini bukan ibadah. Elo makin melauduan di Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nacabu inyawata pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira malampek nih ceramahku Bu. Ya seding cawu. ya. Kira-kira makoni Bu. Saya mohon maaf Bapak Ibu karena saya sadar bahwa ilmu bukan panjangnya yang menjadi persoalan, tapi pengamalannya yang terpenting. Ilmu yang sedikit yang diamalkan bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sekalipun sekelumit saja, mudah-mudahan engkau melepan di hati macin nota bisa kita amalkan pada hari yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan berberkah adanya. Saya kira ceramah saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.